Pernah nggak sih ngerasa udah ngelakuin segalanya buat wujudin impian, tapi kok kayaknya hasilnya jauh banget? Oke, mari kita bedah bareng-bareng. Kali ini kita bakal bongkar konsep manifestasi, tapi dari sudut pandang yang mungkin agak beda, yaitu lewat mindfulness atau kesadaran penuh. Ini bukan soal menarik sesuatu dari luar, tapi justru soal membereskan apa yang ada di dalam diri kita dulu. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang mungkin ada di benak kita semua ya. Kenapa sih rasanya manifestasi itu sering banget gagal? Kita udah afirmasi, udah visualisasi, tapi kok hidup rasanya gitu-gitu aja? Well, rasa frustrasi ini tuh wajar banget kok. Dan ternyata jawabannya itu bukan ada di luar sana, tapi tersembunyi di tempat yang paling gak kita duga, di dalam diri kita sendiri. Pertama-tama kita samain persepsi dulu ya soal apa itu manifestasi. Ini bukan sihir, bukan sulap. Gampangnya, manifestasi itu adalah proses alami buat mewujudkan apa yang ada di dunia batin kita. Pikiran, perasaan, niat kita ke realita fisik. Ini jembatan antara apa yang kita bayangin dan apa yang kita alamin sehari-hari. Nah, ini dia nih yang menarik banget. Sadar atau nggak sadar, kita semua ini sebetulnya lagi bermanifestasi. Terus-terusan loh. Pertanyaannya cuma satu. Kita menciptakan realita kita secara nggak sadar di mode autopilot yang mungkin terasa abu-abu dan berulang, atau kita mau melakukannya secara sadar dengan niat yang jelas untuk menciptakan kehidupan yang penuh warna. Pilihannya ada di tangan kita. Dan kutipan ini, wah ini benar-benar mengubah segalanya. Ini kunci utamanya. Jadi, manifestasi itu bukan tentang apa yang kita inginkan, tapi tentang siapa diri kita saat menginginkannya. Apakah kita meminta dari rasa kekurangan, dari rasa takut, atau kita meminta dari rasa sudah cukup dan siap menerima? Beda banget kan energinya? Oke, fondasi barunya udah kebangun. Sekarang kita masuk ke inti perubahannya nih. Manifestasi sejati itu bekerjanya dari dalam keluar. Fokusnya bukan lagi menarik, tapi menyelaraskan. Coba deh kita lihat perbandingannya. Cara lama yang sering bikin kita capek, itu fokusnya mendapatkan sesuatu. Energinya itu ngejar-ngejar karena ngerasa kurang. Nah, cara baru yang mau kita bahas ini, fokusnya menjadi versi diri yang siap dengan energi kesiapan dan mengizinkan. Jadi, kita bukan lagi narik, tapi kita memancarkan. Metafora ini keren banget deh. Coba bayangin, dunia batin kita itu kayak rumah. Kalau rumahnya berantakan, penuh dengan kegelisahan, luka masa lalu, dan rasa nggak pantas, ya gimana berkah yang datang mau betah tinggal lama kan? Jadi, pertanyaan pentingnya tuh bukan kapan tamu mau datang, tapi rumahku udah rapi dan nyaman belum ya? Terus gimana dong cara beres-beres rumah batin kita ini? Nah, kuncinya adalah mindfulness. Sederhananya, ini adalah kemampuan untuk hadir sepenuhnya di momen ini, menyadari pikiran dan perasaan kita tanpa langsung ngejudge itu baik atau buruk. Kita cuma jadi pengamat aja. Oh, aku lagi mikir gini. Oh, aku lagi ngerasa gitu. Inilah alat bersih-bersih utama kita. Dan ini nih alur bagaimana realita kita itu kebentuk, kayak efek domino gitu loh. Semua itu berawal dari pikiran. Pikiran memicu emosi. Emosi menciptakan getaran energi tertentu di diri kita. Energi itulah yang menggerakkan tindakan kita. Dan akhirnya tindakan kita menciptakan hasil. Jadi kalau mau ngubah hasil, kita nggak bisa loncat langsung ke tindakan. Kita harus mundur sampai ke akarnya, yaitu pikiran kita. Oke, teorinya udah dapat nih. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih praktis. Kita coba kenali yuk, apa aja sih sebenarnya yang jadi penghalang tersembunyi di dalam diri kita? Sering banget yang bikin kita stuck itu bukan karena kita kurang usaha loh, tapi karena beban-beban tak kasat mata ini, mungkin trauma kecil waktu diremehin dulu, perasaan gak pantas nerima hal baik, atau kebiasaan tanpa sadar nyabotase diri sendiri pas udah deket sama keberhasilan. Inilah pintu-pintu terkunci di dalam rumah batin kita. Lalu penawarnya apa? Self-love atau cinta diri. Ini bukan berarti jadi egois ya, tapi ini adalah fondasi yang mengubah total energi di balik keinginan kita. Dengan self-love, kita nggak lagi meminta dari rasa aku butuh ini banget biar selamat, tapi dari rasa aku layak dan siap menerima ini. Nah, ini contoh konkretnya. Coba kita ganti skrip di kepala kita. Dari yang tadinya mikir, aku harus kerja keras biar pantas, kita ganti jadi aku pantas menerima kebaikan dengan mudah. Dari aku takut gagal, jadi setiap pengalaman adalah guru. Pergeseran kata-kata yang kelihatannya kecil ini, energinya luar biasa loh. Baik. Pola pikir udah mulai kita benahin. Sekarang, gimana prakteknya sehari-hari? Yuk, kita beralih ke tindakan yang nyata.
Ada satu teknik yang ampuh banget namanya mindful scripting. Ini bukan cuma nulis "aku ingin", bukan. Tapi kita menulis dari sudut pandang seolah-olah keinginan itu udah terjadi. Tujuannya apa? Untuk melatih pikiran. Dan yang lebih penting lagi, emosi kita biar bisa ngerasain gimana sih rasanya ada di realitas baru itu. Tapi nulisnya ada caranya loh. Ada yang salah, ada yang benar. Coba lihat bedanya. Yang salah itu datang dari rasa panik, dari rasa kurang. Aku harus kaya sekarang juga. Nah, yang benar itu datang dari rasa tenang, dari keselarasan. Aku merasa aman dan cukup. Energi yang dipancarkan itu beda banget, dan semesta merespon energi bukan kata-kata panik kita. Ini nih contoh skrip yang selaras. Coba diperhatiin. Fokusnya bukan ke hasil yang heboh, tapi ke perasaan dan kualitas batin saat ini. Tenang, aman, ringan, dan bersyukur. Nah, ini dia frekuensi menerima itu. Prinsip yang sama berlaku buat visualisasi. Jadi poin krusialnya adalah jangan cuma bayangin gambarnya, tapi yang paling penting, rasain emosinya. Gimana rasanya waktu impian itu terwujud? Rasain leganya, damainya, atau syukurnya itu di badan. Dan lakukan ini dari kondisi rileks ya, bukan tegang. Kita sampai di bagian terakhir. Bagian yang sering banget disalahpahami, padahal ini krusial banget. Seni melepaskan atau letting go. Melepaskan itu bukan berarti nyerah ya. Bukan berarti ya udahlah pasrah aja. Justru sebaliknya, ini adalah level kepercayaan tertinggi. Setelah kita melakukan bagian kita, beres-beres batin, bertindak selaras, kita percaya kalau semesta yang akan ngurus sisanya. Slide ini ngejelasinnya pas banget. Waktu kita bisa melepaskan, kita berhenti ngirim sinyal panik, aku butuh ke semesta. Kita pindah frekuensi ke rasa tahu. Sebuah yakinan batin yang tenang, kalau semua akan baik-baik saja dan apa yang kita niatkan sedang menuju kita. Jadi pada akhirnya seluruh proses ini adalah tentang sebuah transformasi. Kita berhenti jadi pengejar yang kelelahan dan kita mulai jadi magnet yang tenang yang menarik pengalaman dan peluang yang memang selaras dengan diri kita yang baru. Jadi sebagai penutup, aku mau kasih satu pertanyaan buat direnungkan. Mungkin pertanyaan yang lebih kuat itu bukan apa yang mau aku dapatkan, tapi, untuk mendapatkan itu semua, aku siap jadi pribadi yang seperti apa? Karena, ya, semua perubahan itu selalu dimulai dari dalam.